Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku kepahaman. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kasih sayang. Silahkan kalian buka Al-Matlub halaman 32. Setiap manusia harus saling menyayangi. Kasih sayang akan membuat hidup rukun dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi semua makhluk. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tulus tanpa imbalan dari hambanya. Seharusnya manusia juga memiliki kasih sayang terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba-hambanya dengan adil. Anak-anak, setelah mempelajari materi kasih sayang pada hari ini, diharapkan yang pertama kalian dapat memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Yang ketiga, mencontohkan perilaku kasih sayang pada sesama. Dan yang terakhir, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari yang pertama, kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak, kalian pasti tahu Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah salah satu dari 25 rasul pilihan yang wajib kita ketahui. Pada hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Yakub berkaitan dengan kasih sayang. Silahkan kalian sambil menyimak bukunya, Pak Guru akan membacakan. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam dan Rifqah binti Ajar. Nabi Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar bernama Ishu. Akan tetapi, keduanya tidak pernah hidup rukun. Tidak ada kasih sayang di antara mereka. Ishu selalu iri hati terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Ishu merasa bahwa Nabi Yakub alaihissalam lebih dimanja dan disayang. Ishu selalu menganggap Nabi Yakub alaihissalam sebagai musuhnya. Makin hari hubungan mereka makin renggang. Nabi Yakub alaihissalam mengadukan hal tersebut kepada ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam menyuruh Nabi Yakub alaihissalam untuk berhijrah. Nabi Yakub alaihissalam menuruti nasihat ayahnya demi kebaikan. Ia berkemas dan berangkat ke tempat yang disarankan oleh ayahnya. Tak lupa Nabi Yakub alaihissalam meminta doa restu ayah dan ibunya. Nabi Yakub alaihissalam pergi ke Fadam A'ram di daerah Irak. Di sana ia tinggal di rumah Laban bin Batu'il. Laban menganggap Nabi Yakub alaihissalam seperti anak kandungnya sendiri. Laban menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan salah seorang putrinya. Laban memberikan syarat kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Ia setuju dengan syarat yang diajukan Laban. Nabi Yakub alaihissalam mengurusi peternakan di kota Fadam A'ram. 7 tahun Nabi Yakub alaihissalam telah bekerja. Laban menyerahkan Laya agar dinikahi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Akan tetapi, sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam lebih menginginkan Rahil, adik Laya. Rahillah yang dilihat pertama kali ketika Nabi Yakub alaihissalam datang.
Keinginan itu ditolak oleh Laban karena harus mengikuti adat. Seorang kakak harus dinikahkan dahulu daripada adiknya. Laban meminta agar Nabi Yakub alaihissalam menerima Leah. Jika Nabi Yakub alaihissalam ingin menikahi Rahil, maka ia harus bekerja lagi di peternakan Laban selama 7 tahun seperti sebelumnya. Setelah 7 tahun berlalu, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam bisa menikahi adik Leah, yaitu Rahil. Baik anak-anak, dari kisah ini yang dapat kita pelajari adalah Nabi Yakub alaihissalam meskipun diperintahkan oleh ayahnya untuk hijrah, tapi Nabi Yakub menuruti nasihat ayahnya. Berarti yang dapat kita ambil yang pertama adalah kepatuhan Nabi Yakub alaihissalam kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, meskipun Nabi Yakub punya adik yang bernama Isu yang iri hati kepada Nabi Yakub, tetapi Nabi Yakub tidak marah kepada adiknya. Ketika diperintahkan oleh ayahnya untuk hijrah, Nabi Yakub berangkat tanpa membantah. Ini adalah wujud kasih sayang Nabi Yakub kepada adiknya. Jadi, dari kisah ini kalian juga harus belajar kasih sayang kepada saudara. Jika di rumah kalian punya kakak, punya adik, harus saling menyayangi. Jangan sampai bertengkar, jangan iri hati. Jangan iri dengan kasih sayang orang tua kalian. Karena orang tua kalian pasti sudah memberikan kasih sayang kepada kalian, adik kalian, ataupun kakak kalian dengan adil. Kemudian, pelajaran selanjutnya adalah ketika Nabi Yakub akan berangkat hijrah, Nabi Yakub meminta doa restu ayah dan ibunya. Berarti yang perlu kalian ambil dari kisah ini, ketika kalian berangkat sekolah atau kalian mau bermain, jangan lupa berpamitan kepada kedua orang tua agar orang tua tahu kalian pergi kemana, itu jika main. Kalau berangkat sekolah, berpamitan. Jangan lupa bersalaman, mencium tangan kedua orang tua kalian, minta doa restu, agar ketika kalian di sekolah, ilmu yang kalian pelajari menjadi bermanfaat dan mudah kalian pelajari. Karena apa anak-anak? Karena kalian mendapat doa restu orang tua, mendapat ridho orang tua. Karena ridho Allah itu terletak ada pada kerinduan orang tua kalian. Jadi, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu kasih sayang kepada sesama. Membantu orang lain harus dilakukan dengan ikhlas. Kita harus meneladani kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Kita harus memberikan kasih sayang terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang akan menciptakan kedamaian. Perhatikan ayat pertama surat Al-Fatihah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat tersebut menunjukkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Dia selalu mengampuni dosa seseorang yang mau bertobat. Bertobat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak,
Apakah kalian tahu apa arti dari tobat? Tobat artinya adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jadi, ketika kalian telah berbuat dosa, harus segera bertobat. Contoh dosa kecil yang bisa dilakukan adalah berbohong. Jika kalian telah berbohong, kalian harus menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Itu namanya taubat. Kita harus meneladani kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama. Setiap orang harus menunjukkan sikap saling menghormati dan mengasihi terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dan benda mati. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tidak termasuk umatku siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih tua dan tidak menghormati orang yang lebih tua." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi anak-anak, kita harus saling menyayangi. Kalau kita tidak menyayangi orang yang lebih tua dan tidak menghormati orang yang lebih tua, nanti kita tidak dianggap umat Rasulullah. Kalau tidak dianggap sebagai umat Rasulullah, nanti kita tidak akan mendapat syafaat Rasulullah, tidak mendapat pertolongan Rasulullah di akhirat nanti. Kasih sayang harus kita terapkan di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga itu dengan pada orang yang lebih tua, pada kakak, pada ayah ibu, pada adik kita. Di lingkungan sekolah, kepada teman sekolah, guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat, dengan tetangga kita, bangsa, dan negara. Berarti ketika kita bertemu dengan orang lain, misal di luar kota, kita bepergian di luar kota, kita melihat ada orang lain yang lebih tua, kita harus menghormati. Kita lihat ada orang yang lebih muda daripada kita harus menyayangi. Kepada orang tua, kita harus berbicara dengan sopan, bersikap tawaduk atau rendah hati. Tidak boleh sombong di hadapan orang yang lebih tua. Seorang anak harus mendoakan ayah dan ibunya. Bagaimana doanya anak? Mendoakan ayah dan ibu dapat kita lakukan setiap hari, kapanpun waktunya. Atau setelah habis sholat, doanya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang sudah hafal? Kalau belum hafal, nanti kalian bisa minta tolong kepada ayah dan ibu kalian untuk mencarikan doa tersebut. Setelah kalian tahu doanya, kalian tulis di buku tugas. Selanjutnya, anak yatim harus kita sikapi dengan lemah lembut. Kita harus mengasihi dan menyayangi mereka. Kita tidak boleh menyakiti mereka. Menyayangi anak yatim termasuk perilaku mulia. Perilaku mulia berarti kita akan mendapat pahala. Kita harus menyayangi orang yang sedang sakit dengan cara menuntun mereka agar sabar dan ikhlas, mengingatkan bahwa mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada saudara kalian yang sakit, kalian harus merawatnya, mengingatkan bahwa itu ujian dari Allah. Agar apa?
agar saudara kalian lebih bersabar menghadapi ujian Allah. Tumbuhan dan binatang juga ciptaan Allah SWT. Kita harus menyayangi mereka. Menyiram tanaman 2 kali sehari dan memberinya pupuk. Memberi makan dan minum secara teratur kepada binatang. Kita juga harus berikan kandang yang nyaman untuknya. Itu contoh kasih sayang kepada tumbuhan dan binatang. Di anak-anak, setelah mempelajari materi hari ini, mari kita tunjukkan sikap kasih sayang. Jangan ada yang bertengkar dengan saudaranya. Kalau kalian berbuat salah, segeralah meminta maaf. Tugas hari ini. 1. Menulis doa untuk kedua orang tua di buku tugas. Doanya seperti apa? Doanya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Silakan minta bantuan pada orang tua untuk mencarinya di internet. Tulis doa tersebut beserta artinya dan hafalkanlah. Yang kedua, kerjakan tugas mandiri halaman 34 dan 35 di buku tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.